Bahkan agen yang terdaftar memberi pekerja dokumen ilegal. Banyak dokumen yang dipalsukan mengganti informasi penting khususnya usia anak-anak agar sesuai batas usia Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mereka juga membujuk buruh migran untuk menerima visa yang salah atau menyelundupkan mereka melintasi perbatasan bahkan tanpa paspor. Pekerja ini menjadi imigran gelap serta terancam pengurungan dan deportasi. Agen semacam ini adalah pelaku perdagangan manusia. Mereka tahu hukumnya, tapi tidak peduli nasib pekerja selama mereka memperoleh uang. Mari simak akibat dari bisnis di mana orang adalah barang dagangan. Para imigran gelap ini telah dideportasi dari Malaysia. Mereka heran karena diperlakukan layaknya kriminal. Padahal mereka memang telah melanggar hukum. Walaupun telah membayar agen untuk dokumen mereka, jika dokumen ini ilegal, buruh migran yang menderita. Banyak di antara mereka yang juga dicambuk, selain dikurung dan dideportasi. Dipukul sampai sana di penjara, dipukul sama Melayu-Layu itu. Jadi kita tidak kerasan di dalam, mau minta pindah, tidak boleh. Pindah bilik, tidak boleh. Jadi kita salah sedikit kena pukul. Pelaku trafficking membujuk pekerja untuk memakai paspor orang lain, dokumen palsu, atau visa turis. Mereka tidak menjelaskan bahwa ini adalah pelanggaran hukum serius. Perempuan pun menghadapi sanksi berat. Lah, tak enak lah, saya kencing, tak boleh. Berak tak boleh, dipukul terus. Ditelanjangin semua, orang perempuan ditelanjangin semua. Tak tahulah, polis perempuan. Itu misi namanya dekat sana, misi perempuan yang nelanjangin semua. Malaysia memberikan amnesti agar pekerja ilegal kembali secara sukarela. Tapi mereka juga merekrut 400.000 sukarelawan untuk melacak mereka yang bersembunyi. Perempuan ini dan keluarganya dilaporkan ke polisi oleh tetangganya. Bahkan anak-anaknya pun dikurung sebelum dideportasi. Ada orang bagi maklumat lah. Dia datang dekat rumah. Datang dekat rumah. Bagaimana perilaku dia? Baik tak? Apa segala macam? Kasar lah dia. Pasal ada orang itu ada orang ngerepot. Agen Nurfin gagal melengkapi dokumen yang diperlukan. Maka Nurfin menjadi target empuk lintah darat yang mengancam akan melaporkannya jika tidak diberi uang. Jadi begitu amnesti diumumkan, ia pun menyerahkan diri. Sampai sekarang kami itu dengar pengusiran orang tidak ada paspor. Pokoknya tidak resmi lah. Jadi kami serahkan diri sama polis minta kasihan lah. Lagipun dia janji masalah gaji, tidak betul. Saya pun diambil 700. Saya punya duit 700. Bisa simpan dapat lubang tapi dia jumpa. Disuruh tungging semua, lepas itu suruh push up macam ni 50. Kita bagi tak tahan, kita bagi dia. Menteri Pemberdayaan Perempuan Mutia Hatta mengunjungi pelabuhan di Jakarta untuk bertanya pada para korban apa yang mereka lalui. Ia sadar bahwa usaha harus dilakukan untuk melindungi buruh migran agar tidak dieksploitasi. Itu saling harus bekerja sama, tapi juga ketika mereka ke sana itu juga harus lebih ada penertiban kepada orang yang mengirim dan juga memantau kondisi mereka ketika mereka sudah bekerja di sana, jangan dilepas saja. Buruh migran mau menerima dokumen ilegal karena mereka tidak tahan lagi, ingin keluar dari kemiskinan. Tapi kerelaan ini kelihatannya dieksploitasi oleh para pelaku perdagangan manusia. Mereka memanfaatkan status ilegal untuk mengontrol pekerja, mengancam mereka akan ditangkap jika melarikan diri. Walaupun dokumen mereka asli, para agen sering menahannya untuk menjerat pekerja. Agen memanfaatkan ketakutan ini untuk menjerumuskan mereka ke dalam pekerjaan seperti pelacuran. Terima juga, ya udah saya pekerjaan sendiri gitu.
LSM Acils melakukan kampanye demi meningkatkan kondisi kerja, khususnya untuk korban human trafficking. Mereka berkata, kebanyakan pekerja tidak tahu bahaya yang mereka hadapi. Orang yang masuk ke dalam suatu negara tanpa dokumen yang legal, tidak lengkap, itu bisa dimanfaatkan karena bisa dipekerjakan tanpa dia mau, tanpa persetujuan dia untuk dipekerjakan sebagai apa saja, dan dia tidak mempunyai perlindungan sama sekali. Maka dari itu dia bisa menjadi korban dari perdagangan manusia.